Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Khalil Nur Rahman. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Pak Khalil akan menjelaskan tentang materi klasifikasi materi IPA kelas 7 semester 1. Kenapa kita membutuhkan klasifikasi materi? Karena materi di alam sangat banyak sekali. Salah satunya ada materi yang berjenis logam, ada yang berjenis non-logam, ada yang metaloid. Peta konsep klasifikasi materi, di mana klasifikasi materi itu dibagi menjadi 3 macam, ada unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan unsur dibagi lagi menjadi 3 macam, ada logam, non-logam, dan semi-logam. Sedangkan campuran dibagi menjadi heterogen dan homogen. Untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu. Unsur. Dikatakan unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain dengan reaksi kimia biasa. Contohnya unsur adalah ada emas, ada aluminium, ada belerang, ada perak. Unsur tadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Kita bahas unsur logam dulu. Ciri-ciri unsur logam yang pertama adalah mengkilap jika digosok. Yang kedua, konduktor listrik dan panas. Yang ketiga, dapat ditempa dan direnggangkan. Dan yang keempat, kecuali raksa, berwujud padat pada suhu kamar. Sedangkan unsur non-logam ciri-cirinya yaitu tidak mengkilap walau digosok kecuali intan. Yang kedua, pengantar listrik panas yang buruk. Yang ketiga, umumnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang keempat, berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Sedangkan unsur semi logam mempunyai sifat logam dan non-logam, yaitu sifat gabungan antara logam dengan non-logam. Contohnya di sini adalah silikon, ada germanium. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh daripada unsur. Ada unsur logam, ada semi logam, ada non-logam. Kita lanjutkan dengan senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Perbandingan masanya tetap dan dapat dipisahkan melalui proses kimia. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, ada NaCl atau natrium klorida, ada NaOH natrium hidroksida, ada H2O air, ada HCl asam klorida. Sedangkan campuran yaitu tersusun dari satu atau lebih zat terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, di mana perbandingan massa unsur dan senyawanya tidak tetap. Sifat komponen penyusun sesuai dengan sifatnya masing-masing dan dapat dipisahkan melalui proses fisika. Campuran dibagi menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen atau disebut juga sebagai larutan. Dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Di mana campuran homogen itu terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Contoh campuran homogen, misal gas dalam cairan, yaitu ada air terkarbonasi, ada cairan dalam gas, uap air di udara, dan ada cairan dalam cairan, contohnya etanol dalam air, ada padatan dalam gas, contohnya adalah bau, sedangkan padatan dalam cairan, contohnya adalah air gula. Campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Dikatakan campuran heterogen adalah campuran 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Di mana campuran heterogen dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah koloid, yang kedua suspensi. Contoh daripada koloid ada susu, asap, agar-agar, tinta, kabut, awan, dan lain-lain. Sedangkan contoh suspensi contohnya adalah lumpur, air kapur, air tepung, kabut, dan cat. Nah, sekarang lihat gambar-gambar yang ada di bawah ini.
Klasifikasikan zat-zat berikut ini apakah yang termasuk dalam unsur, senyawa, atau campuran. Contohnya di sini ada natrium, masuk unsur ataukah senyawa campuran. Ada garam, ada air laut, ada air teh, air keruh. Masukkan di situ mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran. Sampai jumpa lagi anak-anakku pada pembahasan pemisahan campuran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.